Saudara, itulah hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya adalah jika hidup itu dapat menikmati Tuhan. Jadi Tuhan itu harus jadi nikmat di hidup kita. Tuhanlah nikmat hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara, kalau orang tidak menemukan bahwa Tuhan adalah nikmat hidupnya, maka mereka akan mencoba mati-matian mencari nikmat hidup di luar Kristus. Dan kalau mereka mencoba mencari nikmat hidup di luar Tuhan, ya mereka akan kecapean sendiri. Dan akan ada kenikmatan-kenikmatan palsu yang dunia tawarkan. Dan sifatnya semu, saudara. Tapi kalau nikmat dalam Kristus, kalau orang karo bilang, lah terkatakan. Mana haleluyanya? Haleluya. Amin. Kita harus bahagia beribadah. Bahagia mendengar firman. Bahagia ditegur oleh Tuhan. Bahagia memberi dan berkorban. Itulah dahsyatnya hidup orang yang menikmati Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya masih tetap bicara tentang mewaspadai si kuda putih. Wahyu pasal 6 tentu masih ingat, saya sudah bagikan beberapa minggu terakhir ya, bahwa ada 4 meterai yang memunculkan 4 kuda. Kuda putih, kuda merah padam, kuda hitam, dan kuda hijau kuning. Saudara, ini semua adalah nubuat yang akan terjadi di zaman kita sekarang, yang disebut sebagai akhir zaman. Saudara, sampai kepada hijau kuning yang diikuti oleh maut dan kerajaan maut. Dan setelah meterai kelima, meterai keenam, maka muncullah 7 sangkakala. Dan setelah 7 sangkakala, muncul pula 7 cawan atau 7 bokor murka Allah. Itu adalah puncak dari semua malapetaka yang akan terjadi di dunia. Jadi ada 7 meterai, ada 7 sangkakala, nanti itu baca di dalam Wahyu pasal 6, 7 dan 8. Ya, dan ada 7 bokor murka Allah. Dan kalau udah 7 bokor murka ini ditumpahkan, maka selesailah, berakhirlah kuasa si jahat di bumi. Tuhan akan datang kembali dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, saudara, ketika Tuhan dirikan kerajaan 1000 tahun, maka saat itulah kita akan bersama Dia dan memerintah bersama Dia selama 1000 tahun. Baru setelah itu nanti kita akan kembali tinggal di Yerusalem baru. Langit baru dan bumi yang baru. Langit yang pertama akan berlalu dan digantikan dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Itu kata firman Tuhan. Katakan haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi untuk mengalami hal-hal yang mengerikan itu nanti, itu pintu gerbangnya adalah kuda putih. Nah, kuda putih itu disebut hanya memegang sebuah panah. Kemarin Pak Bambang sudah sampaikan, saudaraku, bahwa ternyata pemanah-pemanah Kedar gitu ya. Pemanah Kedar ya, dalam Yesaya pasal 21 itu Pak ya. Pemanah Kedar itu akan makin berkurang dan makin sedikit. Karena apa? Karena mereka akhirnya akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Jadi Yesus itu selalu, saudara, dia memegang pedang di tangannya. Selalu ya. Makanya itu bukan bicara tentang Kristus, juga bukan bicara tentang gereja, tetapi bicara tentang penyesatan. Makanya langsung sekali lagi ya. Makanya kenapa kita bilang ini penyesatan? Karena dijelaskan dalam Matius pasal 24, saudara, sebelum terjadi yang namanya hilangnya damai sejahtera, dalam ayat yang ke-12, oleh karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi apa? Dingin. Makanya hilang damai sejahtera. Ini yang ditampilkan lewat meterai kedua, munculnya kuda merah padam. Merah padam, kuda merah padam adalah kuda yang berhasil mengambil damai sejahtera dari bumi.
Sehingga terjadilah perang, saudara. Pembantaian dan lain sebagainya. Haleluya. Tapi kita nggak perlu takut karena ada jaminan yang pasti dari Tuhan. Bagi orang yang berpegang kepada perjanjian, walaupun melewati badai, diberikan penghiburan kekuatan oleh Tuhan. Ya, oke, itu juga akan kita sampaikan jika memang itu jadi kebutuhan. Jadi jangan pula kalau nanti ada bicara mujizat, bicara berkat, Injil yang lain, Yesus yang lain. Enggak. Yesus juga mengajarkan mujizat, Yesus juga mengajarkan berkat, Yesus juga mengajarkan bahwa kita harus hidup melewati jalan Via Dolorosa. Semua itu harus seimbang. Dan memang ada orang memang yang panggilannya khusus karunia kesembuhan. Ada. Dan orang ini setiap bicara, setiap melayani pasti menekankan kesembuhan. Jadi kalau orang ini selalu menekankan kesembuhan, kita nggak boleh katakan ini Injil lain, ini Yesus yang lain. Ya memang karunianya begitu. Sama, kalau dia karunianya pengajaran, dia juga akan selalu setiap berbicara, bicara penekanannya adalah pengajaran. Itu bukan berarti sesat, hanya perlu bersinergi berbagai hamba Tuhan dan karunia-karunia ini untuk saling melengkapi. Ya, tadi Pak Bambang bilang, saya mau duduk dengar dulu. Tadi saya bilang, silakan Pak, kalau ada yang mau disampaikan. Saya mau duduk dengar. Saya juga udah dengar beliau. Oke, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi apa yang perlu kita waspadai adalah penyesatan. Selama kita bisa tutup pintu untuk penyesatan, lihat saya semua, tidak akan pernah dalam sejarah hidup kita kehilangan yang namanya kasih. Kehilangan yang namanya damai sejahtera. Katakan amin. Tidak peduli apapun yang terjadi di sekitar. Tidak peduli apapun yang terjadi, bencana apapun terjadi. Mau virus corona datang 7 kali lipat lagi itu enggak masalah. Asal kita tetap berjalan dan hidup berdiri di atas kebenarannya. Selama kita berdiri di atas kebenarannya, dipastikan, dijamin kita terpagari. Katakan haleluya. Keren ya, dahsyat ya. Bangga kita percaya pada Tuhan. Haleluya. Ya, jadi kalau mereka yang boleh dibilang ya baru kenal Tuhan, udah gila-gilaan ke Tuhan. Masa kita yang sudah dari kandungan udah dibawa ke gereja, jangankan gila-gilaan, setengah gila pun enggak. Shalom. Oke lah. Saya teringat kesaksian beliau ini sedikit jadi bicara ini nih, nggak apa-apa. Dulu dia katanya dari Jawa Pak ya, datang ke Sumatera karena ingin belajar sama orang Batak tentang Yesus. Alasannya karena orang Batak sudah ratusan tahun jadi Kristen. Tinggallah beliau di Bakara Pak ya, tinggallah di Bakara. Kan itu kesaksiannya kan? Nah berbulan-bulan di Bakara, anak yang rumah yang ditinggalinya ini sakit, nggak pernah dibawa ke pendeta, ke gereja didoakan, malah ke dukun. Bahkan dia pun yang sudah jadi penginjil nggak diminta mendoakan, dia jadi kecewa. Dia berharap akan dapat kebenaran, mendapat pengenalan akan Tuhan lewat orang Batak. Kecewa. Oke, kalau dulu kecewa Pak, untuk kali ini nggak kecewa lagi. Bapak ada di tempat yang tepat dan alamat yang tepat. Haleluya. Dan Tuhan yang mempertemukan itu karena kerinduan beliau harus belajar dari orang Batak. Ya sama-sama mengisi kita Pak. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ini yang penting. Jangan sampai kita tersesat di rumah Tuhan. Dan saya melihat saudara bahwa penyesatan yang paling mengerikan bukan di luar gereja, tapi di dalam. Ada banyak ayatnya yang mencontohkan itu. Contoh anak yang sulung, cerita anak sulung dengan anak bungsu, betul? Kalau anak bungsu mah udah jelas sesat. Dia tinggalkan rumah bapaknya, dia ambil setengah warisan ayahnya, dia pergi menghambur-hamburkannya dengan perempuan-perempuan yang gak benar. Dengan berfoya-foya, itu udah jelas. Tapi yang parah adalah kakaknya. Di dalam, tetap melayani ayahnya.
tapi tersesat. Waktu si anak bungsu pulang, disambut betul sama ayahnya, betul? Sampai dibuat pesta. Waktu si anak sulung kembali dari ladang, dia kaget, kok di rumah ada pesta, saya nggak diundang. Lalu karena ini memang pesta dadakan, saudara, dia tanya, apa itu? Adikmu yang sudah hilang, sudah datang kembali. Dia langsung marah. Dia komplain kepada ayahnya. Dan ayahnya datang, mencoba membujuk, memberi pengertian. Bukankah adikmu yang dulu sudah mati, sekarang hidup kembali? Bagaimana kita nggak bersuka cita menyambut dia? Tapi sudah tahu, anak yang sulung itu tetap dengan pendiriannya bahwa dia tidak bisa terima. Dan setelah itu nggak ada lagi ceritanya. Saya beritahu, ini adalah gambaran mewakili dari banyak orang Kristen yang tetap melayani, tetap di gereja, tapi sudah tersesat. Dan ini paling bahaya. Saya berdoa dan saya lihat saudara, saya nggak tahu ya, belakangan ini dalam minggu-minggu terakhir ini, Tuhan remakan sekali tentang kalimat-kalimat waspada penyesatan. Dan sekali lagi, kalau sesat di luar gereja, itu kemungkinan besar masih bisa kembali. Dan yang parah adalah kalau sesat di dalam gereja, itu susah untuk berubah. Karena apa? Akan merasa masih tetap hidup dalam Tuhan. Haleluya. Ada haleluya. Saya mau ajak kita lagi lihat dari Galatia pasalnya yang pertama ini, ya. Kita harus sabar ini karena ada banyak yang saya mau sampaikan hari ini. Mudah-mudahan Tuhan menolong kita semua bisa mendarat dengan mantap di hati kita masing-masing. Dalam kitab Galatia pertama ayat yang ke-6. Galatia pasal pertama ayat yang ke-6. Ya. Aku heran. Ya. Bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Dia kan jelas Tuhan kan? Amin. Ini orang Galatia. Ya. Langsung berbalik dari Tuhan. Tapi jangan pikir mereka jadi pergi ke pantai pada saat ibadah. Enggak. Mereka tidak pergi ke tempat-tempat pelacuran ketika berbalik dari Tuhan. Enggak. Bukan berarti mereka langsung enggak pernah lagi bakar Alkitab. Semua yang bernama atribut kekristenan dimusnahkan. Tidak. Lanjut terus. Ya. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Ya. Dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi Paulus mencoba mengingatkan jemaat yang ada di Galatia. Kalau kamu itu sudah mulai miring. Ya. Bahkan sudah berbalik. Berbalik kan ini jelas. Kata berbalik juga bisa diartikan ya murtad. Ya. Tersesat. Karena apa? Yang mereka ikuti sekarang, yang mereka percayai sekarang, memang masih Injil. Tapi Injil apa? Injil yang lain. Kalau Injilnya Injil yang lain, Yesusnya pun akan lain. Rohnya pun akan lain. Haleluya. Haleluya. Saya mau tanya sekali lagi. Apakah jemaat Galatia sudah sadar kalau mereka sudah berbalik daripada Tuhan? Enggak sadar. Baru setelah disurati oleh Paulus. Aku heran. Kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Baru jemaat Galatia, hah? Kita udah berbalik. Kita sudah ngikuti Injil lain. Baru mereka kaget. Andai kata nggak diingatkan, mereka akan tetap menghidupi Injil lain itu. Sampai sini ngerti? Haleluya. Lalu selanjutnya, sekali lagi ya. Ya. Yang sebenarnya bukan Injil. Jadi sebenarnya bukan Injil. Terus? Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Iya. Dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Iya. Jadi Injil itu diputar balikkan. Masih tetap ayatnya sama. Masih tetap kitabnya sama. Masih tetap lambang gerejanya sama. Salib. Masih tetap Yesus orang Nazaret yang diberitakan.
Dan pendetanya masih pakai jas. Haleluya. Haleluya. Enggak pakai you can see khotbah. Haleluya. Masih tetap kelihatan seperti bagaimana umumnya orang Kristen. Tetapi apa yang terjadi? Sudah diputar balikkan kebenaran itu. Dan ini adalah strategi setan dari sejak awal. Ingat kan waktu iblis ular datang kepada Adam dan Hawa di Taman Eden? Ingat loh, Adam dan Hawa itu sempurna Tuhan ciptakan. Amin. Gak ada cacat celahnya. Jadi mereka adalah manusia sempurna yang Tuhan ciptakan karena belum berdosa. Dan udah sempurna, tinggal pula di Taman Eden. Amin. Lihat saya, itu pun berhasil ditipu sama setan. Kita sekarang jauh dari sempurna. Yang ya katakan amin. Yang jauh dari sempurna katakan amin. Oke, yang sudah sempurna katakan haleluya. Oke, enggak ada. Saya pun juga enggak. Karena memang Alkitab berkata enggak ada yang sempurna. Yang masih jauh dari sempurna katakan amin. Nah, udah jauh dari sempurna. Tinggal pula dibaliki. Artinya bagi setan kecil untuk disesatkan. Adam dan Hawa sempurna. Tinggal di Taman Eden. Berhasil disesatkan. Kita jauh dari sempurna. Tinggal di Balige. Tetangga banyak. Haleluya. Tinggal di tengah-tengah serigala buas. Betul? Untuk disesatkan kecil. Makanya waspada penyesatan. Haleluya. Waspada ini. Nah, saudara tahu akibat daripada Injil yang lain ini apa? Lanjut. Ayat yang ke-8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, Iya. terkutuklah dia. Apa? Terkutuk. Injil yang lain itu mendatangkan kutuk. Iya. Tapi kalau Injil yang benar adalah mendatangkan berkat. Haleluya. Berkat di rohmu, berkat di jiwamu, dan berkat juga di lahiriahmu. Itu Injil yang benar. Katakan haleluya. Saya berdoa biar kita bebas dari kutuk tahun ini. Katakan amin. Lanjut ayat 10, lompat ke ayat 10. Ya? 10. Atau ya ayat 9 lah. Sekali lagi, ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Ya? Sekarang kukatakan sekali lagi. Ya? Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil Ya? yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, Berbeda dari yang sudah kamu terima, terus terkutuklah dia. diperjelas sampai 2 kali. Iya. Kalau mau terima Injil yang lain, akibatnya apa? Kutuk. Ini perlu kita pahami dulu. Apa-apa saja kutuk yang tersedia bagi orang yang Injilnya Injil yang lain. Apa-apa saja kutuknya, mau tahu enggak? Nah, biar kita cek, ada enggak jenis-jenis kutuk itu di hidup kita? Kalau ada jenis-jenis kutuk itu di hidup kita, maka selama ini paham kita adalah paham Injil yang lain. Firman Tuhan berkata, dari buahnya kamu kenal mereka. Betul nggak? Pohon itu dikenal dari buah. Jadi kalau pohon itu menerima Injil yang benar, maka berkat Tuhan yang hadir. Dan kalau pohon itu menerima Injil yang lain, palsu, kutuk yang datang. Jadi kita nggak usah teriak-teriak, kita berkata, aku Kristen paling murni, aku Kristen yang paling benar. Tembak langsung masuk surga tanpa raun-raun. Nggak perlu. Akan nampak dari buah hidup kita. Katakan haleluya. Saya harus bagikan ini sedikit dulu. Dan nanti saya akan bagikan, dengan singkat saya akan bagikan ini. Ya, bahwa ada 4 alasan mengapa orang bisa disesatkan. Mudah-mudahan itu bisa saya bagikan hari ini. Mari kita buka dulu dalam Ulangan pasal 28. Apa-apa saja kutuk yang tersedia bagi orang-orang yang imannya iman yang lain. Kristennya Kristen yang lain. Gerejanya gereja yang lain.
Yesusnya Yesus yang lain. Rohnya roh yang lain. Ulangan pasal 28 ayat 15. Judul perikopnya di situ kutuk. Jadi banyak kali kutuknya. Coba kita lihat langsung. Ya, Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan tidak Allahmu dengar firman, itu dia. Jadi kalau gagal dengar firman, terus dan tidak melakukan dengan setia gagal pula melakukannya. Terus, segala perintah dan ketetapannya ya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ya, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan segala mencapai engkau. kutuk ini akan datang padamu Ya. dan akan mencapai. Ya. Artinya nggak ada yang tidak dicapai. Ya. Apa itu? Satu, ya, Terkutuklah engkau di kota ya, di kota pun terkutuk, terus dan terkutuklah engkau di ladang. apalagi di kampung. Haleluya, haleluya. Terkutuk di kota, terkutuk di ladang. Ladang ini bicara pekerjaan. Ya. Jadi dalam pekerjaan pun terkutuk. Capek kerja, setengah mati kerja, tapi nggak pernah bisa nikmati hasilnya. Itu kutuk. Lanjut, 17. Terkutuklah bakulmu Terkutuk bakulmu. Ini tempat gandum yang baru dipanen. Terus, dan tempat adonanmu. adonanmu itu tempat mengolah roti Ya. yang dari gandum untuk dimakan. Jadi artinya apa? Makanannya pun terkutuk, hasil panennya pun terkutuk. Ya. Terus lanjut, Terkutuklah buah kandunganmu. ini bicara apa? Keturunan kita. Kepada keturunan kita pun kutuk itu mengalir. Ya. Bahkan Alkitab mencatat sampai keturunan ketiga dan keempat. Betul kan? Betul. Oke, terus Hasil bumimu, hasil bumi pun terkutuk. Terus? anak lembu sapimu, Terus? dan kandungan kambing dombamu. Ya, kita nggak punya lembu sapi, nggak punya kambing domba, tapi yang kita punya adalah babi sama kerbau. Makanya bermatian babi. Shalom. Itu kutuk. Makanya babinya disuruh melayani Tuhan. Gimana caranya babinya disuruh melayani Tuhan? Anak sulungnya diberikan pada Tuhan. Itu kan firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kan babi itu termasuk harta kita. Ya buatlah melayani Tuhan babinya. Ya jangan pula babinya bawa ke gereja. Haleluya. Shalom. Kitab Galatia berkata begini, apakah aku menjadi musuhmu karena aku menyatakan kebenaran kepadamu? Nah, saya berharap tidak ada yang tersinggung kalau saya sampaikan karena ini adalah kebenaran. Katakan haleluya. Amin. Bisa ngerti maksudnya? Ya, hasil bumimu, lembu sapimu, kandungan kambing dombamu, terus 19. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, Masuk pun terkutuk, dan terkutuklah engkau pada waktu keluar pun terkutuk, keluar masuk, masuk keluar tetap artinya hidupnya terus bersama dengan kutuk. Itulah bagian orang yang tidak mau mendengarkan firman Injil yang benar. Haleluya. Terus lanjut. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, Wah, kekacauan nih, huru hara, kacau. Ya, terus? dan penghajaran ke antaramu Ya, dalam segala usaha yang kau kerjakan, terus? sampai engkau punah Sampai punah, terus? dan binasa Terus? dengan segera karena jahat perbuatanmu. Jahat perbuatanmu di luar firman semua. Iya, Karena nggak mau dengar firman. iya. Jadi kejahatan itu adalah ketika kita tidak sungguh dengar firman. Kejahatan itu adalah ketika kita tidak mempraktekkan firman dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Itu kejahatan. Iya. Gak usah terlalu banyak cerita tentang dosa yang lain. Pokoknya nggak seturut firman, kejahatan, titik. Amin. Mau sebaik apapun itu. Iya. Mau sebenar apapun kelihatannya. Selama itu tidak benar di dalam kebenaran, tidak seturut dengan firman, itu kejahatan. Ingat nggak? Waktu Yesus makan dan murid-muridnya. Matius pasal 15. Yesus makan dengan tidak membasuh tangan, betul kan? Dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lalu datanglah ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus dan berkata, apa katanya ayat 2? Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Ya,
Mereka tidak membasuh tangan sebelum Sekarang makan. saya mau tanya, membasuh tangan mau makan itu bagus atau enggak? Bagus. Itu sehat atau tidak? Sehat. Baik atau tidak baik? Baik. Baik. Yesus makan dengan tidak membasuh tangan. Enggak tahu waktu itu apa karena enggak ada air, enggak ada cuci tangan. Sehingga akhirnya mereka ya sudahlah, enggak ada cuci tangan, enggak ada air, dalam nama Yesus makanlah. Kadang begitu ya. Tapi tiba-tiba diprotes sama ahli Taurat dan orang Farisi. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Lalu lihat ayat yang ketiga. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, Ya, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? kurang baik apa basuh tangan sebelum makan? Ya. Tapi lihat langsung Tuhan benturkan dengan firman kebaikan yang dari manusia itu. Amin. Mengapa pula kamu melanggar perintah Allah? Jadi sebaik apapun yang dibuat oleh manusia, kalau itu bertentangan dengan perintah Tuhan, sama dengan dosa. Amin. Dan saudara tahu akibatnya ini? Akibatnya saudara tahu? Lompat ayat 21 apa yang terjadi? Ayat 21 masih di pasal yang sama. Perhatikan ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dari situ itu mana maksudnya? Dari tadi tuh waktu orang Farisi datang mendapati Yesus di situ waktu makan dengan murid-muridnya. Lalu Yesus menyingkir. Pergi ke daerah mana? Tirus dan Sidon. Tahu nggak? Tirus dan Sidon itu kalau kita lihat peta ya, itu bukan daerah orang Israel lagi. Ya. Itu sudah daerah penduduk asli Kanaan, Ya. orang Filistin. Jadi dengan kata lain itu sudah, kalau dalam bahasa perjanjian lama, itu sudah daerah kafir. Ya. Kenapa ayat ini ditulis? Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Kenapa dia tidak mau berlama-lama duduk bersama dengan ahli Taurat orang Farisi? Kenapa dia justru pergi keluar dari Israel menemui penyembah berhala? Dan dalam cerita ini nanti tampillah perempuan Sirofenesia, perempuan Sidon yang anaknya kerasukan setan, betul? Yang teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus bilang begini, aku dipanggil hanya kepada domba-domba yang datang dari, yang hilang dari orang Israel. Dia datang mendekat lagi, Yesus anak Daud, tolonglah aku, kasihanilah aku. Yesus bilang lagi, tidak patut memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Si perempuan Sidon ini, si orang kafir ini, bukannya tak tawar hati, bukannya patah hati, walaupun sudah diperlakukan begitu, malah semakin mendekat. Lalu dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus menyingkir, padahal misi Yesus bukan pada non-Israel, hanya pada orang Israel. Tapi karena ketemu orang Farisi yang merasa berbuat baik tapi di luar kebenaran, yang merasa hidup baik tapi di luar firman, Yesus muak dengan orang begini. Dia tinggalkan mereka. Dia pergi ke daerah Tirus dan mendingan ketemu sama penyembah berhala tulen daripada ngaku orang percaya tapi merasa baik tanpa firman. Merasa hidup benar tanpa kebenaran. Nangkap sampai di sini? Haleluya. Itu akibatnya. Ini mengerikan. Makanya kita jadi anak Tuhan harus selalu menyesuaikan semua yang kita lakukan dengan firman Tuhan. Jadi jangan bilang, kok semua harus dikaitkan dengan firman? Emang iya. Karena di luar firman kita tersesat. Makanya waspada. Bahkan sudah firman pun kita harus teliti. Siapa tahu ini sudah diputar balikan. Apalagi di luar firman. Sampai sini nanggap. Sekali lagi, sudah firman pun kita harus teliti.
agar jangan hanyut terbawa arus, kata Ibrani 2 ayat 1. Haleluya. Apalagi di luar firman, sebaik apapun itu, Yesus sendiri telah memberikan teladan buat kita. Dia muak, dia lebih baik tinggalkan orang ini, pergi ke penyembah berhala. Dan akhirnya perempuan ini diselamatkan dan mengalami mujizat. Dan apa kata Yesus di dalam Matius ya ayat 28? Ya. Maka Yesus menjawab dan Apa berkata katanya? kepadanya, Ya. "Hai ibu, Ya. besar imanmu." Keren. Tahu nggak nih kenapa si perempuan ini sampai dikatakan besar imanmu? Satu, ditolak masih tetap datang. Ya. Doanya udah jelas-jelas ditolak. Aku datang hanya pada orang-orang domba-domba yang hilang dari antara orang Israel. Artinya aku nggak ada urusan dengan orang yang bukan orang Yahudi. Aku hanya datang untuk orang Yahudi doang. Kurang lebih begitu. Tapi perempuan itu datang dan mendekat. Tuhan, tolonglah aku. Wah, ini orang kayaknya nggak tahu diri nih. Lalu Yesus perjelas, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anaknya, lalu memberikannya pada anjing. You tahu nggak? Lo itu sama dengan anjing, kurang lebih begitu. Tapi ketika dia dianjingin, dia bilang apa? Benar Tuhan, anjing itu pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Langsung Yesus terkejut, terheran-heran. Kemungkinan besar perempuan ini berupan jahitan. Haleluya. Haleluya. Makanya Yesus heran. Haleluya. Haleluya. Coba ayat 27, ayat 27. Ya. 27. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, Ya. namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Terus ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Apa katanya? "Hai ibu, besar imanmu. Luar biasa. Kan besar imanmu. Terus? Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Iya. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa. Tadi yang dia tinggalkan, imannya sudah melenceng. Makanya dia tinggalkan di situ. Ia menyingkir dari situ. Kan begitu ya? Sampai sini jelas? Haleluya. Jadi harus kembali kepada hati-hati. Waspada. Ini tahun kita akan diberkati Tuhan. Jangan sampai ada bau-bau kutuk lagi. Makanya dengar firman, lakukan dengan setia. Haleluya. Ye, katakan ye. Amin. Kembali kepada kutuk tadi, biar kita tahu ini kutuk-kutuk apa aja nih. Ya, Tuhan akan mendatangkan kutuk huru hara, ini nggak ada damai nih. Pokoknya ingin perang aja. Ya, pokoknya nggak pernah bisa bicara baik-baik, ketawa nggak bisa. Pokoknya selalu endingnya huru hara. Ya, terus? Dan penghajaran ke antaramu Ya, dalam segala usaha yang kau kerjakan. di segala usaha yang dikerjakannya. Pokoknya nggak ada yang nggak berantem. Haleluya. Terus? Sampai engkau punah dan binasa Ya, dengan segera karena jahat perbuatanmu. jahat perbuatanmu. Ingat, jahat itu artinya tidak sesuai Firman. sebaik apapun, nggak sesuai firman sama dengan jahat. Amin. Terus? Sebab engkau telah meninggalkan aku. Yes, tersesat sudah. Ya. Terus? Ayat 21. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu. Ya, ini termasuk corona. Ya. Virus corona kemarin, virus babi itu apa namanya? Kolera, corona. Ya, macam-macam lah itu. Ya, terus? Sampai dihabiskannya engkau dari tanah, kemana engkau pergi untuk Lanjut mendudukinya. 22. Ya, Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering. batu kering. Ting! Itu juga kutuk loh. Haleluya. Terus? Demam, Ya, demam kepialu. nah, kita anggap ini kan biasa kan. Ah, ini kan ya karena alam, karena cuaca. Salam. Adam dulu dan Hawa telanjang di Taman Eden, nggak pernah masuk angin. Kita udah pakai selimut, berlapis pula, perutnya gembung nggak selera makan karena masuk angin. Ini memang benar-benar nih. Makanya kita harus merdeka di dalam Kristus. Haleluya. Jadi ini bukan saya ngomong loh, ternyata batuk, kering, demam
kepialu, itu kutuk. Apalagi? Sakit radang. Sakit radang, saya nggak tahu nih sakit apa ini. Itulah itu. Terus? Kekeringan. Ini kering pikirannya, kering hatinya, kering juga dompetnya. Kantong kering. Kan ada istilah sawah pada rusak semua, gagal panen, itu kutuk. Jangan bilang ya karena datangnya belalang, karena datangnya wereng, apalagi bereng, segala macam. Itu kutuk. Haleluya. Terus? Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Orang-orang yang tidak mau cinta firman-Nya, yang menolak kebenarannya, akan diburu kutuk ini. Iya. Dan akan dicapai. Dan puncaknya binasa. Iya. Mari kita bersyukur hari ini. Kita diberi kesempatan untuk merdeka dari kutuk. Dengan cara belajarlah mendengar firman dan melakukannya. Katakan haleluya. Terus lanjut. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Langit tembaga. Kalau udah langit jadi tembaga, nggak mungkin lagi ada embun. Iya. Nggak akan turun lagi hujan. Iya. Terus? Dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tanah di bawah jadi besi. Jadi kau mau bercocok tanam apa lagi kau? Besi semua, saudaraku. Ini gambaran, saudara. Artinya betapa kerasnya hidup itu. Iya. Langit di atas jadi tembaga. Tanah di bawah jadi Besi. Ada yang bisa tumbuh? Kita tanam di besi? Tidak. Ada yang bisa keluar dari tembaga? Embun gitu? Untuk memberi kesejukan? Atau air gitu? Untuk membasahi kita? Nggak mungkin. Artinya terjadi kekeringan yang sangat. Terus ayat 24. Tuhan akan menurunkan hujan abu. Yang turun malah hujan abu. Bukan hujan berkat. Iya. Hujan abu, Dan debu ke atas negerimu. hujan debu ke atas negerimu. Terus? Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu. Ya. Sampai engkau punah. Wow. Terus lagi 25. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Kalau terjadi perang melawan setan atau apapun, terpukul kalah oleh musuh. Terus? Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka. Kau bersatu jalan keluar menyerang terus? Tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka. Artinya dikalahkan sampai lari terbirit-birit. Iya. Terus? Sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Jadi kengerian orang ini. Terus lagi, ayat 26. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung. Gak dikuburkan. Mati sia-sia. Terus? Di udara serta binatang-binatang di bumi. Ya. Dengan tidak ada yang mengganggunya. Terus? 27. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara di Mesir. Ya. Dengan borok. Jadi tulah yang pernah terjadi di Mesir akan kena ke orang itu. Ya, terus? Dengan kedal dan kudis. Termasuk kudis juga adalah kutuk. Iya. Shalom. Shalom. Lalu Ya, terus? yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Terus ayat 28. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan. Apa? Kegilaan. Gila. Gila itu ada tingkatannya. Lihat saya semua. Orang yang melakukan hal yang sama berulang-ulang dan ingin mengharapkan hasil yang berbeda sama dengan gila. Iya kan? Kalau kita ingin dapat jagung unggul, panen jagung unggul, tapi benihnya tetap jagung biasa, ya nggak akan dapat yang unggul. Setiap mau panen, dia beriman, bahkan berdoa bahasa roh dan berpuasa akan panen jagung unggul. Tetapi benih yang ditabur selalu benih jagung biasa. Itu sama dengan strip, gila. Shalom. Kan firman Tuhan sudah bilang, yang menabur sedikit, menuai sedikit. Yang menabur banyak, jangan mimpi menuai banyak kalau benih taburannya sedikit. Pak, nggak bisa kita imani banyak Pak, walaupun taburannya sedikit. Itu iman pada setan. Nggak mungkin. Haleluya. Jadi kalau istilah modal sedikit-dikitnya, untung sebesar-besarnya itu enggak sistem Alkitab. Itu sistem dunia. Itu hukum ekonomi kan.
Tapi itu ajaran dunia dari setan, saudara. Haleluya. Tuhan akan mengajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan apa? Akal. Wah, ini panjang ini semuanya, dalam ini. Kalau orang udah kehilangan akal, sama dengan apa? Orang kalau udah kehilangan akal sama dengan apa? Ya, apa bedanya kita dari ciptaan yang lain? Karena kita punya akal budi. Jadi kalau orang udah kehilangan akal budi, ya binatang. Sama-sama katakan binatang. Haleluya. Makanya ada banyak orang, saudara, siapa bilang binatang itu hanya berkaki 4? Banyak juga berkaki 2. Tapi maksud saya bukan yang di sini. Itu banyak di Eropa sana. Haleluya. Haleluya. Ya, terus? Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari. Ya, Seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. terus? Perjalananmu tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung kemanapun kau berjalan melangkah, terus? Tetapi engkau selalu diperas Diperas, dan dirampasi. dirampas, dicopet, dijambret. Terus? Dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Gak ada yang menolong. Pada waktu kau dijambret, polisi semua lagi istirahat. Begitu kau selesai dijambret, polisi semua kerja. Jadi gak ada yang menolong. Kan mengerikan ini, saudara. Waktu kecelakaan, tidak ada orang lewat. Sehingga kau menderita di situ. Dan begitu kau bisa selesaikan dirimu, lewat orang lalu lalang. Bawa obat pula. Terus lanjut. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, Wah, punya pacar, sekarang tunangan. Mau menikah dong kalau udah begitu terus. tetapi orang lain akan menidurinya. Aduh, haleluya. Kan ada lagunya itu. Ya, pacaran dengan ini tapi orang lain yang menikahi katanya. Ada lagunya itu. Ya, terus Engkau akan mendirikan rumah, kau dirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. tidak didiaminya. Terus, Engkau akan membuat kebun anggur, ya, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. gak pernah bisa nikmati hasil. Betapa sialnya hidup orang ini. Iya. Jadi saya mau beritahu saudara, orang-orang yang tidak memberi telinga kepada firman, tidak memberi hati kepada firman untuk ditulisi, itu adalah manusia sial. Makanya buat anak-anak gadis, buat anak-anak muda, jangan coba-coba pacaran kepada orang yang gak cinta pada firman. Kau akan pacaran dan nanti akan menikah dengan manusia yang membawa sial. Jadi kayak mana Pak, kapan aku menikah kalau cari orang yang takut Tuhan? Tunggu. Ada saatnya Tuhan akan dikirim. Jangan berusaha cari jodoh. Jodoh itu Tuhan yang beri. Kurang mantap amennya. Yang amin ibu-ibu pula. Yang jomblo-jomblo enggak ada yang amin, diam. Haleluya. Ya, terus? Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, Lembumu disembelih depan matamu. tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Lembu-lembu sendiri disembelih depan mata tapi nggak bisa dimakan. Mengerikan kan? Iya. Ini benar-benar pembawa sial ini. Terus? Keledaimu akan dirampas dari depanmu, Ya, dan tidak akan dikembalikan kepadamu. terus? Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu, Wow, terus? dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Dirampas semua. Terus lagi, berkatnya, hartanya, semua dirampasi. Terus? Padahal dia udah habis-habisan mati-matian cari itu. Terus lagi, lanjut. Anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, Terus? sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Lanjut lagi terus. Dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka, dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Iya, sehari-harian kau rindu pada mereka, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Lanjut lagi. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jerih payahmu. Engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Terus? Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Gila karena apa yang dilihat matamu. Bahkan penglihatannya pun membuat dia jadi apa? Gila. Terus lanjut. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Ya, Pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. panjang lagi ini saudaraku. Inilah yang akan menimpa orang yang sengaja menolak firman Tuhan. Iya. Inilah yang akan menimpa orang kalau berhasil disesatkan. Kalau menerima Injil yang lain.
Bukan yang langsung, Injil yang lain. Haleluya. Shalom. Haleluya. Itu sebabnya, sekali lagi, dengar baik-baik. Kita harus mengenal Injil yang sebenarnya. Supaya jangan disesatkan kita pada akhir zaman ini. Katakan haleluya. Lihat saya, semua ini penting. Lalu bagaimana supaya kita hidup di dalam Injil yang sebenarnya? Ini penting. Katakan amin. Ya. Nah, saya akan bagikan kepada kita ada 4 alasan mengapa orang bisa disesatkan, atau 4 juga alasan mengapa orang tidak berhasil disesatkan. Mari kita buka Lukas 17 ayat yang pertama. Kalau sempat ini 4-4-nya saya bagikan, ya puji Tuhan. Tapi kalau cuma 1 poin, nanti minggu depan kita lanjutkan kembali. Lukas 17 ayat yang pertama. Perhatikan baik-baik. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Jadi dengan kata lain, penyesatan itu pasti. Iya. Pasti. Makanya di dalam Matius pasal 24 akan muncul nabi-nabi palsu. Iya. Akan muncul juga Mesias palsu. Dan menyesatkan banyak orang. Iya. Nah, saya berdoa ketika itu semua muncul, tidak ada satupun dari kita yang disesatkan. Amin. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Jadi percuma kita berdoa, Tuhan janganlah ada penyesatan. Pasti ada. Justru dengan tampilnya penyesatan ini akan dimurnikan iman kita. Akan kelihatan siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Lihat saya, kalau kita masih muda, artinya tipis telinganya, mudah disesatkan. Itu menunjukkan bahwa kamu tidak melekat sungguh pada Tuhan. Dan memang itu harus ada. Sekaligus untuk memurnikan. Haleluya. Sekaligus untuk melihat kamu punya komitmen gak sama Tuhan. Atau hanya asal-asalan saja kau jadi orang Kristen. Tuhan akan benar-benar murnikan gerejanya. Termasuk penyesatan juga adalah alat pemurnian Tuhan bagi gereja Tuhan. Akan ada penyesatan. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Terus? Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya, terus ayat 2. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Ya. Lalu ia dilemparkan ke Ini dalam untuk laut. si penyesat. Ya. Lebih baik lehernya diikat batu, dilempar ke laut. Artinya tenggelamkan. Haleluya. 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 Termasuk gereja yang menyesatkan juga, kalau bisa lebih baik gerejanya ditenggelamkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terus? Daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini, Ya, terus ayat 3. jagalah dirimu. Jaga dirimu. Katakan amin. Amin. Kemana kita jaga diri? Menghadapi penyesatan. Nah, kita akan lihat bagaimana kita menjaga diri. Ada 4 poin yang kita harus kerjakan agar kita bisa jaga diri sehingga kita tidak akan disesatkan Amin. oleh si penyesat yang tidak mungkin tidak akan datang pada akhir zaman ini. Ya. Pasti datang. Amin. Tidak mungkin tidak ada. Ya. Pasti ada. Dan kita nggak akan pernah bisa luput dari penyesatan. Artinya nggak akan pernah bisa terhindar. Pasti akan diperhadapkan dengan penyesatan. Ya. Nah, disinilah akan dibuktikan. Apakah kamu sungguh melekat cinta pada kebenarannya, Injil yang sebenarnya, atau mudah terombang-ambing. Haleluya. Wow. Lanjut. Jikalau saudaramu berbuat dosa, Sekali lagi coba ayat 3. jagalah dirimu. Jaga dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. ya, terus, Dan jikalau ia menyesal, ya, ampunilah dia. ampuni dia. Terus ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, 7 kali dalam sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu 7 kali ia pula kembali, dan berkata, aku menyesal, terus engkau harus mengampuni dia. harus mengampuni. Ternyata lihat saya, ternyata penyesatan ada kaitannya dengan hati yang tidak mengampuni dan yang mengampuni. Iya. Kalau kita enggak orang yang lepas cepat mengampuni, maka sebenarnya udah tersesat. Iya. Sama dengan
anak sulung yang tidak mengampuni kelakuan dari si anak bungsu. Iya. Makanya saya bilang tadi, paling mengerikan orang Kristen tersesat di gereja. Masih lebih mudah orang yang tersesat di luar gereja dibawa kembali daripada yang ada di dalam. Karena orang yang di dalam ini akan merasa sudah berbuat baik. Nah, Tuhan jauhkan itu dari kita. Katakan haleluya. Ya, kalau dia datang menyesal walaupun udah 7 kali, ampuni dia. Terus ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, Ya, tambahkanlah iman kami. tambahkanlah iman kami. Lanjut, perhatikan ayat 6. Ya, Jawab Tuhan, jawab Tuhan. kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, Gak usah besar-besar. ya, Sebesar biji sesawi saja. amin. Terus, Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, kamu dapat berkata pada pohon ara ini. Lanjut, terbantunlah engkau ya, dan tertanamlah di dalam laut. terbantun. Artinya tercabut. Ya. Tertanamlah di dalam laut. Terus, Dan ia akan taat kepadamu. ia akan taat kepadamu. Kenapa dikatakan terbantun ke dalam laut? Karena tadi si penyesat itu ditenggelamkan kemana? Dalam laut. Dalam laut. Haleluya. Artinya hanya dengan iman kita bisa mengalahkan roh penyesatan Amin. ini. Iman yang seperti apa? Iman sebesar biji sesawi. Iman sebesar biji sesawi adalah iman dari orang-orang yang tidak menyimpan kepahitan. Iman sebesar biji sesawi itu akan ada pada orang-orang yang tidak mau berdamai. Orang kalau punya iman sebesar biji sesawi pasti suka berdamai. Haleluya. Bahkan 7 kali pun sehari. Selama orang itu menyesal, dia tetap bisa terima. Welcome. Katakan amin. Mau punya iman sebesar biji sesawi? Belajar dulu mengampuni. Belajar melupakan semua perbuatan jahat orang. Selama orang itu datang minta maaf, kita nggak bisa loh. Tapi kalau orang itu nggak mau minta maaf, ya udah biarin aja. Dia nggak akan menanggung semua apa yang diperbuatnya, kan begitu ya. Tapi dari pihak kita harus selalu terbuka kepada orang-orang yang berbuat jahat pada kita. Mana haleluyanya? Katakan haleluya. Maka waspada ini simple loh. Simple loh. Kalau kita nggak bisa jaga hati dalam hal khususnya pengampunan. Kalau kita nggak bisa jaga hati dalam hal khususnya melihat perbuatan jahat orang pada kita. Tadi firman Tuhan katakan kalau ada orang berbuat dosa, tegur. Kalau ia bersalah, kau harus terima. Kau telah mendapatkannya kembali, kan begitu? Dan kalau ada orang bersalah, ampuni kalau orang itu datang. Bahkan 7 kali pun dalam sehari. Kalau dia kembali datang minta maaf, tidak ada alasan untuk kita menolak permintaan maafnya. Kita nggak bisa bilang, pura-pura kau udah 7 kali kok, ini yang ke-7 satu hari ini. Nggak, kita sering begitu kan. Gak apa-apa kalau tadi kau masih maafkan, tapi ini udah yang ke-7. Ini pasti semua pura-pura. Nah, ini yang membuat kita gagal punya iman sebesar biji. Jadi iman sebesar biji sesawi akan membuat saudara dan saya mampu menenggelamkan ke laut si penyesat. Artinya si penyesat gak akan mempan ke kita. Si penyesat gak bisa menyentuh kita. Karena dengan iman sebesar biji sawi, kita dapat berkata kepada si penyesat, terbantunlah dan tertanam dalam laut. Maka dia akan terjadi. Itu akan terjadi. Nangkap sampai di sini? Sama-sama katakan, iman sebesar biji sawi. Sama-sama katakan, iman sebesar biji sawi. Lihat saya semua. Kalau kita nggak punya iman sebesar biji sawi, benar Alkitab berkata, kita sesat. Coba kita lihat Matius 17. Wah, ini enak ya. Jadi ayat menjelaskan ayat. Jadi enggak tafsir ya, saudara. Haleluya. Injil Matius pasal 17. Ya, mari kita lihat ayat 20. Ia berkata kepada Atau mereka. mulai dulu dari ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, Ya, bertanyalah mereka, bertanya mereka, apa katanya?
Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat 20. Ia berkata kepada mereka, Ya, karena kamu kurang percaya, karena kamu kurang percaya. Terus? sebab aku berkata kepadamu, Ya, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, ya, kamu dapat berkata kepada gunung ini, ya, pindah dari tempat ini ke sana, ya, maka gunung ini akan pindah. ya. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Hanya punya iman sebesar apa? Biji sesawi, Hanya punya iman sebesar apa? biji sesawi. Kalau tadi iman sebesar biji sawi dalam kitab Lukas mampu memindahkan pohon ara, sekarang iman biji sesawi dalam Injil Matius mampu memindahkan gunung. Amin. Keren ya? Iya, Nah, ternyata murid-muridnya nggak punya. iya, Kan tadi ayat 19 mereka berkata, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Artinya setan kan bicara masalah nih. iya, Setan kan bicara penyesat nih. iya, Betul? betul. Mengapa kami tidak dapat melawan penyesatan ini? Mengapa kami tidak bisa mengusir penyesatan ini dari hidup kami? Mengapa penyesatan itu begitu kuat dan berhasil menyesatkan kami? Kurang lebih begitu nih bahasanya. Menurut konteks khotbah tema kita hari ini. Haleluya. Nah, kita naik sekarang. Kita naik saudara. Ya, kita lihat ayat 14. Masih di perikop yang sama. Masih di pasal yang sama. Ya, Matius 17 ayat 14. Ya, Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, ya, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. datang seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Siapa seorang itu? Terus 15. Katanya, Ya, Tuhan, kasihanilah anakku. kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Iya, kalau di kitab lain dikatakan seorang ayah, seorang bapak. Dia bawa anaknya yang sedang sakit ayan. Kalau bahasa Bataknya solpot. Haleluya. Ya, solpoton. Nah, ini juga termasuk kutuk. Jadi semua kutuk dibawa pada Yesus diubah jadi berkat. Amin. Haleluya. Haleluya. Terus Ia sering jatuh ke dalam api sering jatuh ke dalam api, terus dan juga sering ke dalam air. perhatikan ayat 16. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, Sudah kubawa pada murid-muridmu. Terus? tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Nah, itu tadi yang mereka pertanyakan di ayat 19. Ya, Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? ya, Mengapa kami tidak bisa menghalau penyesatan itu? ya. Sehingga kami menjadi gereja ayan. Sering jatuh ke dalam api, juga sering jatuh ke dalam air. Artinya ini membahayakan hidupnya. Dan orang ini sudah diikat setan. Tapi nggak berhasil diselesaikan, diselamatkan, dilepaskan oleh murid-murid Tuhan. Dan si ayah itu berkata, aku telah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat memulihkannya, menyembuhkannya. Terus ayat 17. Maka kata Yesus, Apa kata Yesus kepada mereka? hai kamu angkatan yang tidak percaya Ya. dan sesat. Coba sekali lagi Pak, ayat 17. Maka kata Yesus, Ya, hai kamu angkatan yang tidak percaya hai kamu angkatan yang tidak percaya. Terus, dan yang sesat. stop. Angkatan yang tidak percaya, Percaya. siapa mereka? Siapa angkatan yang tidak percaya ini? Murid. Dan bukan cuma murid, kita juga murid, tapi ini rasul. Murid belum tentu rasul, tapi kalau rasul pasti murid. Amin. Kita semua ini murid, tapi belum tentu rasul. Iya. Enggak rasul lah, haleluya. 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 Ini bukan sekedar murid, tapi Rasul angkatan apa katanya? tidak percaya. Maksudnya tidak percaya di sini apa? Maksud tidak percaya di sini apa? Enggak percaya Yesus mereka? Percaya. Percaya Yesus adalah Mesias? Percaya. Percaya Yesus datang dari sorga? Percaya. Percaya Yesus adalah juru selamat? Percaya dong, amin. Amin. Lalu percaya yang bagaimana maksud Yesus di sini? Tidak punya iman apa? Tidak punya iman walau hanya sebesar biji. Sesawi. Saya tahu semua orang Kristen adalah orang percaya. Tapi maaf, tidak semua orang Kristen punya iman sebesar biji sesawi. Iya. Sekali lagi, semua orang Kristen dipastikan adalah orang yang percaya pada Tuhan Yesus.
Tapi maaf, tidak semua orang Kristen punya iman sebesar biji sesawi. Dan kalau orang Kristen tidak punya iman sebesar biji sesawi, Yesus yang berbilang, yang berkata, bukan saya. Hai kamu angkatan yang tidak percaya, dan yang Sesat. dan yang Sesat. dan yang Sesat. dan yang. Sesat. Coba tanya kiri kananmu, kamu sesat atau bukan? Haleluya. 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 Terus lanjut, Pak. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Yesus bilang, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Terus, Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Berarti orang ini apa? Lamban. Ya, Sama-sama katakan, lamban. lamban. Kurang mantap, sama-sama katakan, lamban. Saya yakin orang ini kalau kebaktian sering terlambat. Haleluya. Mendengar firman sering ngantuk. Ini. Shalom. Shalom. Kalau diberitakan firman Tuhan sering tawar-menawar. Lamban. Mari kita lihat Ibrani pasal 4. Main cepat soal lamban ini, ya. Makanya mereka tidak punya iman sebesar biji, Sesawi. sehingga mereka disebut angkatan yang Tidak percaya. tidak percaya dan yang Sesat. beritahu kiri kanan. Mudah-mudahan kamu nggak seperti itu. Haleluya. Ya. Mari kita lihat Ibrani pasal 4 ayat pertama. Si lamban-lamban ini, ya. Sebab itu, baiklah kita waspada. Baiklah kita waspada. Ini masalah penyesatan. Jadi penyesatan ini, saudara, enggak hanya memberitakan Yesus, oh Yesus itu enggak Tuhan, Yesus, oh itu mah udah penyesatan, itu udah penyesatan kelas, udah enggak jelas lah istilahnya nih. Tapi kalau masih sampaikan Yesus Tuhan, Yesus juru selamat, tetapi enggak mencapai iman sebesar biji sawi, ya sama dengan sesat. Makanya kalau ada orang bilang gini, ngapain lagi kalian menginjil ke sini? Kami sudah Kristen, kami sudah punya gereja. Oke, kau punya gereja, kau Kristen. Pertanyaannya, kau punya iman sebesar biji sawi enggak? Kalau enggak punya iman sebesar biji sawi, kau perlu diinjili. Haleluya. Coba saya mau tanya sekarang, siapa yang sudah punya iman sebesar biji sawi? Angkat tangan. Yang sudah punya, angkat tangan. Yang belum, angkat tangan. Oh, ini semua orang yang rendah hati, nggak pamer ya. Nggak pamer ya, keren-keren. Haleluya. Haleluya. Jadi iman apa yang sudah punya? Sebesar biji sawi belum. Enggak. Biji sebesar belum punya. Ya, jadi saya tadi tanya lagi yang belum punya. Nggak ada yang angkat tangan. Yang sudah punya, nggak ada yang angkat tangan. Oh, saudara udah iman yang besar ya. Haleluya. Sudah punya. Coba. Sebelum kita ke Ibrani 4 ayat 1. Mari kita buka dulu Matius pasal 13. Ayat 31-32. Main cepat. Matius 13, 31-32. Ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Apa katanya? Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Hal kerajaan surga itu seumpama biji. Sesawi. Terus? Yang diambil dan ditaburkan orang di Perhatikan ladangnya. penjelasan biji sesawi ini kayak apa. Ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, Pelan. Ini biji sesawi adalah yang paling kecil ya, dari segala jenis benih. benih. Jadi dengan kata lain, tidak ada benih yang lebih kecil dari biji sesawi. Ya, Saya masih simpan itu di kamar. ya. Karena dulu dari Israel itu saya bawa. Amin. Memang kecil, saudara. Haleluya. Haleluya. Dan itu jenis benih yang paling kecil. Ya, Jadi kalau Tuhan katakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, ya. itu berarti jenis iman paling Kecil. rendah. Jadi kalau kita renungkan, paling rendah saja kita nggak punya. Level 1 aja kita nggak punya. Pantas Yesus berkata, angkatan yang tidak Percaya. dan sama dengan Sesat.
Dan kalau kita udah punya sebesar biji sawi, tinggal ngomong ke pohon ara, terbantunlah, tertanam dalam laut, dia akan taat padamu. Amin. Tinggal ngomong ke gunung, tercampaklah, kalau tadi dalam ayat 20 dari Matius 17, bahasanya itu, ya, sesungguhnya kamu dapat berkata, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Jadi kalau sudah ada iman sebesar biji sawi, tidak ada lagi yang apa bagi kita? Mustahil. Walaupun ada gunung persoalan, ada gunung penyakit, Iya. ada gunung masalah, dengan iman semua bisa diratakan. Amin. Walaupun ada pohon ara yang gambaran penyesatan, bisa dicampakkan ke laut. Haleluya. Mantap ya iman sebesar biji sesawi ini ya. Tapi kalau mau punya iman sebesar biji sesawi, pastikan jangan mudah tersinggung. Shalom. Jangan gampang kepahitan. Shalom. Jangan ada istilah, enggak be, mardon kita norara, enggak bisa. Selama dia kembali, minta maaf, kita harus selalu terbuka. Katakan haleluya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis Benih. benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, terus Sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. dia menjadi lebih besar dari sayuran yang lain. Terus Bahkan menjadi pohon. gila ini. Bahkan jadi pohon. Iya. Terus Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. katakan amin. Amin. Jadi level iman paling rendah itu adalah sebesar biji. Sesawi. Dan kalau kita nggak sampai ke level paling rendah itu walaupun percaya Yesus, tiap minggu ada di gereja, sama dengan angkatan yang Tidak percaya. sesat. Angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Amin. Lihat saya semua. Jadi di gereja banyak orang tersesat. Karena tidak punya iman sebesar biji. Ciri-ciri orang yang tidak punya iman sebesar biji sawi adalah orang yang suka mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena kalau dia mengandalkan Tuhan, perkataannya powerful. Jadi nasibmu ditentukan oleh perkataanmu. Kan kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah, pindah. Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantun, tertanam ke dalam laut, dan dia akan taat padamu. Perkataanmu berkuasa. Makanya nasibmu ditentukan oleh lidah bibirmu. Makanya perkatakan perkataan mujizat tiap hari dalam hidupmu. Perkatakan perkataan kemenangan. Jangan katakan kata-kata sial ke anak-anakmu. Dasar anak sial. Anak durhaka. Terjadilah itu pada anak itu. Sebandal-bandalnya pun anak kita. Kalaupun harus kita cubit. Tetap nyubitnya gini. Dasar anak yang baik. Anak penurut. Cubitin sampai udah berdarah-darah. Jangan pernah kutuki. Jangan pernah katakan kau kemanapun gak akan berhasil. Kau kemanapun akan dapat sial. Begitu kau berkata begitu, anak itu kemanapun akan dapat sial. Dan akhirnya sialnya kecipratan ke kamu. Marah lagi kau, dasar anak sial. Nah kau yang tadi lempar sial ke dia. Sekarang dia transfer sial itu ke kamu, kau kutuk lagi. Akhirnya sialnya berlipat kali ganda. Dan kena lagi pasti. Makanya kita akhirnya tersiksa. Makanya sekali lagi, orang yang beriman dan punya iman sebesar biji sawi, perkataannya berkuasa. Makanya sekarang ayo mulai ucapkan kata-kata firman. Semua janji Tuhan itu ucapkan dalam hidupmu. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Jangan bilang ini udah takdir. Sudah takdirku jadi begini. Enggak. Hidup dan mati itu adalah pilihan. Berkat dan kutuk itu adalah pilihan.
Kan firman Tuhan berkata, aku memperhadapkan kepadamu hidup dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Jadi hidup itu adalah pilihan. Katakan haleluya. Jangan pernah bilang saya nggak bisa. Nggak mungkin. Kalau kau berkata nggak mungkin, maka itu akan terjadi padamu. Tapi kalau engkau berkata, memang buat saya pribadi nggak mungkin. Tapi saya punya Tuhan yang baginya tidak ada yang tidak mungkin. Dan kalau saya percaya padanya, maka bagiku pun tidak ada yang tidak mungkin. Nangkap sampai di sini? Mungkin bisa sembuh penyakitmu. Mungkin bisa dipulihkan hidupmu. Mungkin keluargamu bisa diubahkan kembali. Diperbaiki oleh Tuhan. Gak ada yang tidak mungkin. Ada pernah suami istri udah cerai. Suaminya udah nikah lagi. Punya istri dan anaknya cukup banyak dari istri kedua. Lalu ibu ini bertobat. Istri pertama bertobat datang ke gereja. Lalu dia cerita, makanya saya tahu dia cerita semua hidupnya. Lalu saya bilang, jadi suamimu sekarang tinggal di mana? Cukup jauh dari daerah ini, beda kabupaten. Lalu saya bilang, percaya nggak mujizat akan terjadi? Oh nggak mungkin lagi Pak. Suamiku udah menikah dan anaknya banyak dari istri kedua. Dan dari istri pertama juga ada 3. Ada 3 anak. Dan 3 anak dari istri pertama itu jadi anak sekolah minggu kita waktu itu. Sekarang udah pada menikah. Lalu saya bilang tidak ada yang tidak mungkin. Kita berdoa. Betul saudara. Gak sampai 10 tahun. Gak sampai 10 tahun. Ya sekitar 5 tahunan kalau saya gak salah ya. Sekitar 5 tahunan. Itu suaminya bisa tiba-tiba berbalik ke istri pertama. Istri kedua diberi warisan, semua anak-anaknya juga diberi warisan. Dan dia merasa bersalah, dia kembali kepada istri pertama dan dipulihkan. Dan sudah tahu, bukan cuma kembali kepada istri pertama, melainkan bertobat sungguh-sungguh. Hebat, tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Tapi perkatakan terus. Jadi jangan bilang nggak mungkin lagi ya. Jadi itu. Jadi sekali lagi, hidup dan matimu dikuasai oleh perkataanmu. Mau umur panjang? Ucapkan terus. Saya tidak akan mati muda, tapi umur panjang. Minimal 70 tahun. Standarnya 80. Maksimum 100. Haleluya. Katakan amin. Sama-sama katakan, iman sebesar biji sesawi. Jadi dengan iman ini kita bisa menolak penyesatan. Bisa melawan gunung penyesatan. Bisa mencabut pohon ara penyesatan. Dan mencampakkannya ke dalam laut. Tangkap kan? Ada haleluya. Ada amin. Walaupun biji itu paling kecil di antara segala jenis benih. Nah, yang jadi persoalan sudah rasul pun belum tentu miliki. Mengapa mereka tidak memiliki iman ini? Kembali lagi ke Ibrani pasal yang keempat tadi. Ayat Ibrani pasal 4 ayat pertama. Ya. Sebab itu, baiklah kita waspada. Ya. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Dianggap apa? Ketinggalan. Tadi Yesus bilang apa kepada murid-muridnya? Berapa lama lagi aku harus tinggal bersama dengan kamu? Dan berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Betul kan? Betul. Berarti mereka cukup lamban, alias bodoh. Tidak bisa mengikuti pergerakan Tuhan. Makanya dalam Ibrani 4 ayat 1, sebab itu baiklah kita waspada. Supaya jangan ada di antara kita, di antara kamu yang dianggap apa? Ketinggalan. Ketinggalan sama dengan lamban. Iya. Tidak bisa mengikuti derap langkahnya Tuhan. Iya. Nangkap sampai di sini? Amin. Ketinggalan dalam hal apa? Biar lebih detail. Lanjut. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Perhatikan ayat yang kedua. Ya. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Ya.
Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Tidak apa? Tidak berguna. Jadi rasul-rasul pun zaman itu seperti itu. Yesus bolak-balik khotbah pada mereka. Yesus bolak-balik sampaikan firman pada mereka. Tetapi apa? Firman itu enggak berguna. Enggak bisa ditangkap masuk ke hati. Dan enggak bisa jadi gaya hidup. Lihat saya semua. Saya pun pernah jadi jemaat. Dan saya pun pernah seperti rasul-rasul ini. Menjadi jemaat yang lamban. Lihat saya. Saya mau berbagi pengalaman sedikit buat saudara. Dulu setiap saya dengar gembala saya khotbah, saya merasa tertemplak. Karena apa? Hidupku masih jauh dari apa yang disampaikannya itu. Waduh, saya bilang celaka saya kalau udah begini. Artinya, hampir tiap minggu khotbah yang disampaikan oleh gembalaku waktu itu masih jauh dari hidupku. Saya tahu apa yang saya perbuat? Saya mulai menangis pada Tuhan. Itu jadi beban buat saya. Kenapa saya masih jauh dari kebenaran? Kenapa saya Tuhan masih susah menghidupi seperti yang disampaikan oleh hamba-Mu itu? Saya mulai menangis, saya mulai meratap, saya berpuasa. Dan saya bilang, Tuhan pulihkan saya, pulihkan saya. Saya menjerit ke Tuhan. Dan minggu depannya, saya dengar khotbah lagi. Saya tidak merasa seperti dituduh jauh. Dan saya sudah merasa sudah hidup di dalamnya. Dan saya bisa nikmati firman itu. Dan saya bisa aminkan. Dan saya praktekkan di hidup saya. Waktu dia sampaikan soal pengampunan, saya langsung lihat ke hati saya. Wow, saya belum bisa mengampuni total. Saya berjuang untuk itu. Sampai saya bisa mendoakan, sampai saya bisa berdamai dengan orang itu. Bahkan orang itu gak minta maaf pun, saya bisa minta maaf pada orang itu. Gila, lebih gila lagi kan? Kalau tadi firman katakan, orang itu datang kembali minta maaf, kita ampuni. Ini gak minta maaf pun justru saya minta maaf walaupun saya yang dijolimi. Ngerti gak? Itu sengaja saya hancurkan hati saya. Saya remukkan diri saya. Karena saya rindu menghidupi kebenaran. Amin. Ketika saya dengar soal korban, saya tahu saya masih kekurangan. Tapi saya belajar. Saya belajar taat. Walaupun saya masih kekurangan, masih lebih besar pasak daripada tiang istilahnya. Tapi nggak mungkin, ini firman. Tidak mungkin tidak terjadi dalam hidupku. Aku belajar taat dan saya melihat Tuhan membela. Waktu saya dengar istilah perpuluhan, waktu itu saya belum kasih. Meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Langsung kucek diriku, aduh, aku masih beberapa kali bolos dari ibadah yang sudah ditentukan. Aku cuma baru sekali seminggu. Padahal ada ibadah-ibadah yang sudah dibuat dalam penggembalaan. Tapi aku baru cuma sekali aja bisa hadir, padahal ada 4 kali. Contohnya, kalau kita kan 4 kali kan, ibadah keluarga, ibadah raya, ibadah PA, dan ibadah doa penyembahan Mesbah Dupa hari Sabtu. Ada 4 kali minimal. Saya masih lakukan sekali. Saya berjuang. Apa yang membuat saya cuma sekali? Padahal ada 4 kali. Oh, karena saya sibuk, karena saya begini, gak sempat, ini, nyuci, apel. Alasan selalu ada. Tapi saya berjuang. Jangan sampai membuat alasan itu membuat saya jadi tidak melakukan firman Tuhan. Semasuk akal apapun alasan, kalau itu menghalangiku menghidupi firman, itu akan saya hancurkan. Tak ada yang mantap aminnya ku dengar. Itu pun terpaksa. Shalom. Makanya jangan hanya sekedar Kristen. Pasal maromar minggu. Kau gak akan mengalami kebaikan Tuhan di hidupmu. Gak akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Kau hanya jadi Kristen biasa-biasa. Gak ada terobosan. Gak ada hal-hal yang baru. Gak ada pengalaman indah di hidupmu dengan Tuhan. Kau gak bisa menjadi penikmat Tuhan. Buat saya, ibadah itu nikmat. Buat saya, melayani Tuhan itu nikmat. Buat saya, berkorban itu nikmat. Buat saya, berdoa itu nikmat. Buat saya, menyembah Tuhan itu nikmat. Dan
Kalau saya nggak berdoa, tersiksalah batinku. Kalau saya nggak beribadah, tersiksalah batinku. Kalau saya nggak berkorban, tersiksalah batinku. Kalau saya nggak kebaktian, tersiksalah. Nggak melayani, tersiksa. Jadi kalau hidupku diputuskan dari Tuhan, tersiksalah hidupku. Jadi nikmat hidupku adalah Tuhan. Harus begitu yang benar. Katakan haleluya. Katakan amin. Mau diberkati? Mau melihat tahun ini adalah tahun terobosan? Mau melihat tahun ini adalah tahun kita dibawa Tuhan kepada kemuliaannya? Jangan, ya itu sih semua orang mau. Tapi pertanyaannya, mau enggak memiliki iman sebesar biji sawi? Mau enggak tidak menjadi lamban? Mau enggak tidak dianggap ketinggalan? Bisa enggak ngikuti gerak firman? Dalam ayat yang kedua, kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Sekarang jadi pertanyaan saya, selama saudara digembalakan di sini, berguna enggak firman yang kau dengar itu bagimu? Berguna di sini bukan karena soal amin-aminnya. Dalam hidupmu, itu kelihatan enggak dalam praktek sehari-hari? Ketika mendengar firman Tuhan, kita harus menangkan jiwa. Sudah ada enggak jiwa kau menangkan? Kalaupun belum, tapi sudah ada enggak usahamu memenangkan jiwa? Pernah enggak kau berdoa sampai ada orang kau pertemukan dengan Tuhan dan dia menerima Tuhan dan bertobat hidupnya? Pernah enggak itu kau doakan dalam hidupmu? Atau kau tidak mau tahu sama sekali, mau ke neraka ke orang, mau mampus ke orang, mau binasa ke orang, bodoh amat? Atau begitu? Dulu waktu saya dengar kita harus menangkan jiwa, terus ada yang bersaksi, oh puji Tuhan saudaraku, saya menangkan jiwa 5 orang, 1 keluarga. Saya cemburu dalam hatiku. Saya bilang gini, Tuhan, bagaimana caranya dia bisa menangkan jiwa? Kenapa dia bisa, aku enggak? Tolong aku. Cemburu dong, cemburu ilahi. Jangan cuma melihat harta orang kau cemburu. Lihat mobil orang, cemburu. Lihat handphone orang, cemburu. Pengen punya kayak gitu. Tapi lihat orang cinta Tuhan, gak cemburu. Lihat orang memenangkan jiwa, gak cemburu. Cemburu yang benar gitu loh. Katakan haleluya. Jelas sampai di sini? Nah, biar mantap. Sama-sama katakan, sebesar biji sawi. Beritahu kiri kanan, makanya jangan lamban. Sama-sama katakan, jangan ketinggalan. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Terus? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Tidak bertumbuh. Jadi rasul-rasul itu pun gak bertumbuh. Bayangkan udah bertahun mereka mendengar yang khotbah Yesus. Bukan pendeta Simanjuntak yang khotbah. Yesus langsung, urapannya gak perlu diragukan. Hikmatnya sempurna, urapannya sempurna. Itu pun tidak bisa membuat murid-murid bertumbuh dalam Tuhan. Bahkan mereka masih berjuang dan berusaha dan sering bertengkar, merasa siapa yang paling besar di antara mereka, kan begitu? Artinya mereka masih kental dengan hidup kedagingannya. Saya berdoa jangan sampai bawa-bawa terus kekentalan hidup kedaginganmu dalam Tuhan. Harus dikikis setiap hari. Makanya kita harus dibaharui menjadi kantong kulit yang baru agar dituangkan anggur yang baru pula bagi kita. Katakan haleluya. Karena tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman mereka yang mendengarnya. Terus ayat 3. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Ya. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Dalam murkaku kata Tuhan. Mereka tak akan masuk ke tempat perhentian. Mereka tak akan masuk. Siapa mereka? Yang tidak bertumbuh bersama firman yang mereka dengar. Siapa mereka yang tidak akan masuk ke tempat perhentian Tuhan? Itulah orang-orang yang terus sibuk dengan dirinya sendiri, lamban dalam hal mendengar. Yang tidak pernah punya iman sebesar biji sawi. Masa sebesar biji sawi saja sudah lama jadi orang Kristen gak punya? Sebenarnya rasul-rasul itu mewakili banyak gereja sebenarnya. Miris sebenarnya saudara.
Kalau disorot dari sorga, jujur, memang populasi orang Kristen di dunia ini udah banyak, berapa miliar gitu ya. Tapi kalau disorot, yang benar-benar beriman, karena yang benar-benar iman, level paling rendah itu sebesar apa? Kalau disorot masih sedikit. Kebanyakan imannya iman palsu. Karena apa? Injilnya Injil lain. Pengertiannya diputar balikkan. Kadang-kadang kita yang mempercayai Tuhan ini kadang-kadang kayak orang bodoh, saudara. Kadang-kadang ya Alkitab katakan kita seperti domba-domba yang siap dibawa ke pembantaian. Tapi jangan saudara kecewa, jangan saudara merasa bodoh. Dunia yang menganggap kita bodoh. Tapi di dalam Tuhan kitalah orang benarnya. Dan dia akan tunjukkan kebesaran kuasanya menyertai hidup kita. Katakan haleluya. Lanjut lagi terus ya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Yang beriman, maksudnya yang punya iman sebesar biji sawi. Terus? Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Ya. Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi yang tidak punya sebesar biji sawi tak akan masuk. Terus? Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia. Ayat 4 dijadikan. main cepat. Ya. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas. Ya. Dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari Terus? segala pekerjaannya. Ya, lanjut. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Bolak-balik Tuhan bilang, tak akan masuk. Terus ayat 6. Jadi sudah jelas Ya, bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. sejumlah orang akan masuk. Karena bertumbuh bersama dengan pemberitaan itu. Terus, Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, sedangkan mereka yang sudah mendengar firman, terus tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. tetapi tidak bertumbuh alias tidak taat, maka mereka tidak akan Masuk. ayat 7 yang terakhir. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, Ya, yaitu hari ini. hari ini. Terus Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, ya, pada hari ini, pada hari ini. Terus jika kamu mendengar suaranya, kalau sudah dengar firman, lanjut, janganlah keraskan hatimu. jangan lagi mengeraskan hati. Amin. Jadi kalau udah dengar firman, belajarlah melembutkan hati. Amin. Mudahlah hatimu tersentuh oleh firman. Amin. Jangan suka menjauh-jauh dari dalam. Udah sengaja dikenakan ke aku. Udah sengaja menyinggung perasaanku. Kalau kayak gitu, kau gak akan sampai ke tempat perhentian. Iya. Kau akan termasuk orang yang lamban. Dan gak akan pernah punya iman sebesar biji. Tapi begitu kau dengar firman, kau selalu lihat ke dirimu. Kau selalu bandingkan ke hidupmu. Aduh, saya belum ada di situ Tuhan. Tolong Tuhan. Bahkan, lihat saya semua. Begitu kau merasa jauh dari firman, kau menangis, itu lebih hebat lagi. Harusnya kalau firman disampaikan, hidup kita masih jauh dari yang apa yang disampaikan itu, harusnya kita hancur hati. Aduh Tuhan, aku masih jahat, aku masih kurang ajar. Tuhan, aduh aku masih belum lakukan. Harusnya jangan bilang, udahlah, Tuhan tahunya semua pergumulanku. Ibu Tuhan ini mengajuma Tuhan ini mau mainan apa bahasa mau apa lagi ya tu si Tuhan hidup bergumulaku ibu Tuhan hidup narik kok yau ibu orang buihu baik non hatimu yang mengeras. Lihat saya semua, ketidaktaatan kita adalah diakibatkan dari kerasnya hati kita. Dan Tuhan gak akan pernah toleran dengan hati yang keras. Sudah tahu kepada Firaun? Ketika berapa kali Musa datang untuk minta orang Israel keluar dari Mesir, Alkitab mencatat sudah pun terjadi tulah. Bahkan Musa buat tongkatnya jadi ular. Ahli sihir Firaun juga buat tongkatnya jadi ular. Semua ularnya tukang sihir ditelan sama ularnya si Musa, betul kan? Itu pun gak membuat Firaun merendahkan hati dengan firman.
Oke, masuk tulah pertama, gak membuat Firaun. Tulah kedua, dia tetap keraskan hati. Tulah ketiga, keraskan hati. Terakhir, Alkitab mencatat, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Lihat saya semua. Kalau sekali dengar firman kau keraskan hatimu, 2 kali dengar firman kau keraskan hatimu, firman yang sama, 3 kali masih kau keraskan, 4 kali waspadalah. Jangan-jangan kau akan tetap keras dan sengaja dikeraskan sampai kau binasa. Jadi kita harus hancurkan hati. Kalau ingin melihat tahun ini adalah tahun perubahan, kalau ingin melihat tahun ini adalah tahun terobosan, kalau ingin melihat tahun ini adalah tahun penggenapan janji, tahun pembalikan keadaan, izinkan hatimu dihancurkan oleh kuasa firman-Nya. Katakan haleluya. Jangan suka melawan pada firman dan jangan tawar-menawar pada firman. Karena risikonya tinggi. Amsal 13 ayat 13, kalau saya nggak salah, main cepat. Ya. Amsal 13 ayat 13. Amsal 13. Amsal 13 ayat 13. Kok Mazmur? Amsal 13. Siapa di situ? Udah makan belum? Mau dodok kok inatai. Coba Amsal 13. Amsal 13 ayat 13. Apa dia, ngantuk ya? Coba. Siapa meremehkan firman? Siapa meremehkan firman? Coba Iya. kalau nanti yang suka-suka gini jangan dibuat lagi main laptop ya. Jadi yang suka lelet-lelet jangan. Yang setengah hati jangan. Harus yang cep. Gitu dia. Sekali lagi coba Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman? Siapa meremehkan firman? Ia akan menanggung akibatnya. Terus? Tetapi siapa taat kepada perintah Ya, akan menerima balasan. please jangan remehkan firman Tuhan. Amin. Meremehkan firman sama dengan meremehkan Allah itu sendiri. Iya. Sebab Allah dan firman adalah satu adanya. Amin. Amsal 16 ayat 19 kalau saya nggak salah. Ya, main cepat. Amsal 16 ayat 19. Lebih baik merendahkan diri. Bukan, 19 ayat 16 kalau begitu. Terbalik. Kalau ini pun terbalik, berarti udah salah. Ya, Siapa berpegang pada perintah? terbalik. Selalu benar. Firman Tuhan selalu benar. Amin. Amin. Siapa berpegang pada perintah? Memelihara nyawanya. Perintah itu maksudnya firman. Amin. Jadi siapa yang berpegang pada firman, itu sama dengan memelihara nyawanya. Amin. Terus? Tetapi siapa menghina firman Ya. akan mati. Jadi kalau mau mati ekonominya, mati nasibnya, ya udah abaikan aja firman. Iya. Mati semangatnya, mati gairahnya, mati ibadahnya, ya sudah remehkan firman. Tapi kalau mau hidup, hargailah firman Tuhan. Amin. Izinkan hatimu dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus Amin. agar bisa lembut menerima firman. Amin. Ayat paling terakhir, sekali lagi nih, ini udah bolak-balik saya buka, tapi saya buka lagi nih yang terakhir nih. Yakobus 1 ayat yang ke-21 kalau nggak salah. Haleluya. Ya, Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor buang semua yang kotor dari mana? dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ya, Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. jadi dari mana semua yang kotor dan kejahatan itu kita buang? Dari hati. Amin. Agar hati kita dapat menerima firman dengan lemah lembut. Amin. Supaya firman yang kita dengar itu bisa tertanam. Amin. Dan kalau firman tertanam di hati, itu akan jadi kehidupan. Amin. Karena biasanya kalau udah ada di hati, itu susah untuk tidak dilakukan. Amin. Betul nggak? Betul. Orang kalau udah sakit hati banget, pasti akan kejadian. Betul nggak? Betul. Kalau udah di hati, udah kena ke hati, nggak bisa nggak dilakukan. Iya. Makanya kalau firman ini kena ke hatimu, itu pasti langsung jadi gaya hidup. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Makanya buang segala kejahatan. Amin. Buang semua yang kotor. Amin. Buang segala kejahatan yang kotor yang begitu banyak itu. Untuk apa? Bisa terima firman. Makanya bertobat sungguh-sungguh adalah harga mati. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Mau punya iman sebesar biji sesawi? Mau. Mau dipulihkan? Mau. Mau melihat ini tahun-tahun penuh kemuliaan Tuhan? Mau. Amin. Amin. Mau merdeka, bebas dari penyesatan? Amin. Iman sebesar biji sawi. Jadi masih 1 poin. Ya. 3 poin lagi nanti ke minggu-minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya.